Welcome back everybody to Neutrality Studies today again. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini saya bersama teman sekaligus rekan saya, Dr. Warwick Powell, profesor dari Universitas Queensland. Warwick, selamat datang kembali. Senang bisa bergabung lagi, Pascal. Kita punya kunjungan Donald Trump ke Tiongkok. Awalnya kunjungan ini dijadwalkan bulan lalu, tapi karena Trump tidak memenangkan perang di Iran, kunjungan itu ditunda. Lalu tiba-tiba diumumkan bahwa kunjungan itu jadi berlangsung minggu ini. Dan sekarang just perang di Tiongkok selama 2 bus. Use mertentap permaifik them and redeem hasilnya. Are you making out of this visit and how do you think it went? Well, firstly, I think it was a very short visit, and there were. Pertama, menurut saya kunjungan itu sangat singkat dan persiapannya juga terbatas. Sebagian masukan yang saya terima dari pihak Tiongkok menunjukkan adanya rasa frustrasi karena pihak Amerika Serikat dianggap tidak benar-benar fokus pada isu-isu yang seharusnya bisa dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi seperti ini. Salah satu alasannya, Amerika Serikat sedang sangat terlibat dalam perang di tempat lain yang menyita banyak energi dan perhatian. Jadi, saya rasa memang kekecewaan karena banyak ciu tidak dapat persiapan seperti yang biasanya diharapkan. Going to get the kind of preparations that you would normally expect, and as a consequence of that, Dan akibat dari itu, pertemuan puncak tersebut akhirnya menjadi acara yang cukup terbatas dalam cakupannya. Menurut saya, tujuannya pertama-tama adalah untuk membangun kembali rasa saling percaya, menciptakan suasana yang, kalau bisa dibilang begitu, diharapkan bisa berlanjut ke pembahasan yang lebih substansial tentang berbagai hal yang perlu dibicarakan. Selain itu, pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintahan Amerika dan beberapa tokoh kuncinya untuk bertemu langsung dengan rekan-rekan mereka dari pihak Tiongkok, mungkin untuk pertama kalinya. Jadi bisa dibilang, ini lebih seperti pertemuan untuk saling mengenal kembali, bukan pertemuan yang berfokus pada penyelesaian isu-isu besar. Hal kedua yang cukup menarik dari acara itu adalah tentu saja rombongan besar pelaku bisnis yang mendampingi Presiden Trump, bukan rombongan besar pejabat publik atau orang-orang yang terlibat dalam berbagai isu pemerintahan seperti biasanya. Menariknya, kalau kita lihat daftar para pebisnis yang hadir selama 2 hari itu, mereka bisa dikelompokkan, menurut saya, ke dalam 3 kategori besar, atau mungkin 3,5 kategori. Kategori pertama adalah beberapa perusahaan yang sudah sangat terikat dengan ekosistem industri Tiongkok, dan sebenarnya sangat bergantung pada rantai pasok industri di sana. Dan yang saya maksud tentu saja adalah Apple dan Tesla. Lalu, kita punya sejumlah perusahaan di bidang teknologi dan informasi, baik yang bergerak di perangkat keras maupun di bidang lain, yang pada dasarnya sangat ingin bisa terlibat lebih dalam di pasar Tiongkok. Tapi karena berbagai alasan, mereka dibatasi dalam kemampuan untuk mengakses pasar sebesar itu. Kita juga punya cukup banyak orang dari industri jasa keuangan Amerika, yang menurut saya menarik karena salah satu isu besar yang sedang berkembang, isu mendasar yang terus bergulir di latar belakang, sebenarnya menyentuh inti dari model bisnis Amerika, model bisnis globalnya, dan juga posisi dolar Amerika dalam konteks itu, serta sejauh mana negara-negara lain dan bank sentral mereka bersedia untuk mendaur ulangnya. Dolar Amerika digunakan dengan cara-cara tertentu. Dan saya yakin, perusahaan jasa keuangan ini sangat ingin memastikan mereka punya peluang untuk ikut ambil bagian dalam perkembangan sektor jasa keuangan Tiongkok yang sedang tumbuh dan makin matang. Tidak diragukan lagi, itu salah satu sektor yang sedang berkembang pesat di Tiongkok, dan perusahaan-perusahaan ini tentu sangat ingin mendapat bagian dari bisnis itu. Bagian terakhir tadi sebenarnya melibatkan beberapa orang dari industri makanan, yang jelas juga sedang mencari akses pasar. Jadi secara keseluruhan, karena tidak ada kesalahan besar dari siapapun, bisa dibilang hasilnya cukup positif. Tapi kalau bicara soal isu-isu besar, entah itu isu bilateral, arsitektur global, kecerdasan buatan, atau perang di Iran dan sebagainya, saya rasa tidak banyak kemajuan yang dicapai.
etc., I don't think much progress was made. Now, do you know where they discussed it all? Because Sekarang, on one apakah hand, kamu we tahu have apakah mereka sempat last membahas week, hal itu? you Karena know, di satu Foreign sisi, Minister minggu lalu Arabci Menteri Luar Negeri also Iran, going to Arakci, Beijing juga actually pergi ke and Beijing meeting, I dan think, bertemu with sepertinya Wang dengan Yi, Wang Yi, his mitranya di counterpart. sana. We Kita juga also tahu have orang-orang Iran Ukraine pergi ke speaking Rusia. to the Russians. We Dan have sebentar lagi, Russian soon Rusia, going, Vladimir Putin Putin, juga akan bertemu dengan Xi di Beijing. also in Semua Beijing orang too, and tampaknya going pergi ke to Tiongkok akhir-akhir China ini. these days. Kenapa ya? Afkas tertawa, Do we Tiongkok know dan Amerika sempat whether membincang the Iran. Chinese and the Americans at all spoke about Iran? Well, according to President Trump's or the White House's, Jadi, menurut unggahan atau pernyataan resmi di media sosial Presiden Trump atau Gedung Putih, isu tentang Iran memang dibahas, terutama terkait dua hal, atau mungkin tiga kalau dipikir-pikir. Pertama, ada kesepakatan antara pihak Amerika dan Tiongkok bahwa perang ini harus dihentikan. Kedua, Selat Hormuz harus tetap terbuka untuk lalu lintas. Dan yang ketiga, Iran tidak boleh lagi menjadi negara dengan senjata nuklir. Tapi kita baca dokumen atau pernyataan dari pihak Tiongkok, saya rasa saya belum melihat ada penyuapan thanks policy to me. I haven't seen any mention of those three things. So, Itim, and what Australia and menyebut soal Mention of it? Oke, So it's only Dedang, from the Amerika mengklaim mereka sudah membahas Hafnali dan bahwa tiga person disepakati oleh mereka. they're in agreement with their yep. counterparts. And maybe they were raised, maybe they weren't. But dan ya, mungkin hal itu sempat dibahas, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, hal itu tidak tampak menonjol dalam fokus Tiongkok terhadap isu-isu yang mereka bahas. Hal lain yang menurut saya penting adalah soal kawasan Asia Barat, Iran, dan Selat Hormuz. Saat Presiden Trump berada di Beijing, muncul laporan bahwa sekitar 30 kapal keluar dari Selat Hormuz menuju Tiongkok membawa minyak. Jadi dalam arti tertentu, bahkan kalau ingatan Presiden Trump tentang pembicaraan itu benar, dan bahwa isu soal selat yang tetap terbuka untuk lalu lintas kapal adalah pandangan yang disepakati bersama, saya rasa dari sudut pandang Tiongkok, mereka melihatnya begini. Ya, menurut kami selat itu terbuka untuk lalu lintas. Dan ya, memang begitu keadaannya. And that's how it is. Now, the other point that the Americans did make was not only that it was open to traffic, but that Nah, hal lain yang disampaikan oleh pihak Amerika bukan cuma soal jalurnya yang terbuka untuk lalu lintas, tapi juga bahwa tidak akan ada biaya tol di sana. Saya yakin dari sisi Tiongkok, mereka juga akan bilang, ya, kami juga lebih suka kalau tidak ada tol. Tapi itu hanya bisa terjadi dalam kondisi yang ideal. Sekarang, situasinya jelas belum ideal. Namun kapal tanker tetap bergerak, Tiongkok berkoordinasi dengan Iran, dan ya pembayaran dilakukan kalau memang perlu, mungkin juga ada yang tidak. Jadi menurut saya, dari sudut pandang Tiongkok, mereka melihat semua ini dengan cara yang jauh lebih pragmatis. Bukan karena mereka ingin ada pos tol di Selat Hormuz, tapi karena mereka paham bahwa Amerika lah yang memicu ujian kekuatan ini. Amerika gagal di situ. Dan saat ini, sampai ada kesepakatan baru, Iran masih bisa menggunakan senjata Hormuznya. Yeah, and Ya, dan tahu kan, sebenarnya nggak ada alasan kuat kenapa Iran harus menerapkan aturan yang sama untuk semua orang. Maksud saya, pos tolnya bisa aja membiarkan kapal-kapal dari Tiongkok lewat gratis kan, dan mengenakan biaya untuk yang lain. Dan kalau kamu ada di pihak baik Iran, seperti Tiongkok, ya kemungkinan besar kamu bakal dapat perlakuan lebih baik, lebih murah, atau bahkan gratis. Intinya, Amerika Serikat mencoba membingkai ini seolah-olah mereka sedang membela prinsip hukum internasional, gitu kan? Tapi ya, ini nggak sepenuhnya benar. Nggak ada yang berada di atas hukum, kecuali sang hegemon, tentu saja. Tapi seluruh peristiwa itu buat saya terasa, ya, nggak ada dramanya. Saya benar-benar merasa nggak ada dampak besar, nggak ada ketegangan. Dan sebenarnya, delegasi Amerika ya tampaknya bersikap cukup baik dan mengikuti semua yang sudah disiapkan oleh pihak Tiongkok. Atau kamu dengar ada hal yang benar-benar salah total? Well, no, and this is what I mean. I think in terms of Tidak, maksud saya begini. Kalau dilihat dari sisi formalitas, perilaku, dan tata cara pertemuan, semuanya berjalan sangat lancar.
Artinya tidak ada ledakan emosi yang tercatat secara publik. Tidak terlihat ada suasana tegang, suara meninggi, atau hal-hal seperti itu. Mungkin sebagian alasannya karena isu-isu yang benar-benar sensitif belum dibahas secara mendalam. Topiknya masih dibicarakan di level yang sangat umum. Dan saya rasa itu juga terlihat dari rekaman pembukaan resmi oleh kedua presiden, di mana Presiden Xi Jinping menyampaikan sejumlah kekhawatiran dan pandangannya, baik terkait hubungan bilateral maupun bagaimana hubungan itu berpengaruh secara global. Dan dia membingkai hal itu dengan mengacu pada isu yang disebut jebakan Thucydides, lalu mengajukan semacam pertanyaan retoris. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengatasi apa yang disebut jebakan Thucydides itu? Dan kalau bisa, apakah kita juga mampu membangun model baru dalam hubungan antar negara? Kemudian dia pada dasarnya menjawab pertanyaan itu dengan mengusulkan gagasan tentang stabilitas strategis yang konstruktif. Gagasan itu juga disetujui oleh Presiden Trump. Inti dari semua ini, saya kira, adalah yang ingin dilakukan Presiden Xi Jinping adalah mengubah cara pandang terhadap hubungan bilateral, agar tidak lagi dilihat dalam kerangka jebakan Thucydides. Dia berusaha melampaui dualisme yang biasanya melekat pada konsep itu, pandangan yang serba menang kalah, dan membuka ruang bagi apa yang pada dasarnya merupakan seni bernegara. What is in effect statecraft. That's what he tried to do. And on the other side, itu yang dia coba lakukan. Sementara di sisi lain, Presiden Trump lebih banyak menekankan pada hubungan pribadi, seperti kita sudah saling kenal lama, senang sekali bisa berada di Tiongkok, senang bisa menjadi teman Anda, dan hal-hal semacam itu. Jadi menurut saya, mungkin kami punya pendekatan yang agak berbeda. Bukan berarti bertentangan, tapi cara kami menghadapi pertemuan puncak ini memang tidak sepenuhnya sejalan. Dan tentu saja, setiap orang membawa gaya masing-masing ke meja perundingan. Tapi saya rasa, hal ini juga menunjukkan kurangnya persiapan di satu pihak. Sekaligus memperlihatkan bahwa Tiongkok memang memandang urusan diplomasi ini sebagai negara besar dengan sangat serius. Hey, sebentar aja ya. Jeda singkat. Jadi aku baru aja kena ban dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gini bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan. Bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack. Di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke videonya. Nah, kalau aku nggak salah, pertemuan terakhir antara Presiden Amerika Serikat dan Xi Jinping itu sebenarnya di San Francisco, kan? Waktu Joe Biden masih menjabat sekitar tahun 2023 ya. During his term 2023 probably. No, I'm trying to remember, probably 2023. So probably saya coba ingat, mungkin tahun 2023. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu. Saya ingat waktu itu, mereka punya pertemuan yang cukup baik, saling berjabat tangan dan sebagainya. Tapi kemudian di konferensi pers setelahnya, Biden menyebut Xi Jinping sebagai diktator. Kali ini, sepertinya Donald Trump belum mengeluarkan pernyataan yang kontroversial, setidaknya belum. Secara keseluruhan, apakah Anda melihat jalannya pertemuan ini dalam arti yang positif? Dan apakah kita bisa merasa cukup optimis, terutama dari sisi Amerika? Karena Donald Trump membawa begitu banyak pelaku bisnis yang mungkin menandakan bahwa, ya, Amerika masih terbuka untuk urusan bisnis. Oke, baiklah. Kita sudah melakukan semua urusan tarif itu, dan kita juga sudah cukup keras dengan semua retorika tajam di dalam negeri. Tapi kalau dilihat secara nyata, kita sebenarnya masih ingin ada kerjasama bisnis. Bahkan, kepala Nvidia juga hadir di sana, kan? Kita tahu Amerika Serikat melarang ekspor beberapa model chip terbarunya dan sebagainya. Dan Nvidia sebenarnya tidak terlalu senang dengan hal itu. Tapi menurut Anda, när vi snackar inte all the diskuti forward som i näck, ta with pint feed I know. To this act of having picked up even the Nvidia chief? Look, I mean, no doubt Jensen Huang would
Begini, saya rasa tidak diragukan lagi kalau Jensen Huang pasti sangat ingin bisa menjual lebih banyak produknya ke pasar Tiongkok. Produk G200 sudah disetujui untuk dijual, dan itu sudah disetujui sejak beberapa bulan lalu. Tapi sejauh ini penjualannya nol. Saya pikir itu memang jadi masalah yang jelas ingin dia selesaikan. Ya, mencari tahu apa hambatannya dan kenapa Nvidia belum bisa benar-benar melangkah maju dengan kesepakatan penjualan. Menurut saya, sebagian dari kesulitannya adalah karena mesin pemerintahan di Amerika Serikat dan juga lembaga-lembaga negara, apapun istilah yang orang pakai untuk menyebutnya, punya ingatan institusional dan cara kerja yang sudah tertanam dalam. Sementara presiden datang dan pergi, dan pertemuan-temuan semacam ini juga datang dan pergi. And these sorts of summits come and go, and yet policy orientation. Namun, arah kebijakan biasanya tidak berubah secara drastis, hanya karena ada pertemuan semacam ini. Jarang sekali terjadi pergeseran strategi besar. Dan saya pikir, salah satu kekhawatiran yang wajar adalah, meskipun suasananya cukup positif, dan mari kita fokus pada hal itu, acara ini memang menciptakan suasana yang, dalam arti tertentu, meredakan ketegangan dan nada panas dalam dinamika yang ada. Tapi ya, hanya itu saja. Sekarang, suasana itu penting karena bisa membentuk nada untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, baik di tingkat pejabat maupun menteri. Seberapa besar kemauan seseorang untuk saling memberi dan menerima, itu sedikit banyak tergantung pada suasana yang sudah terbentuk. Kalau suasananya buruk, tentu saja semua pihak akan semakin keras mempertahankan posisi masing-masing. If the mood's bad, of course, the heels get dug in on absolutely everything. If the mood's good, then there is a lot more willingness. Kalau suasananya baik, biasanya orang lebih mau untuk saling memberi dan menerima. Tapi menurut saya, isu strategis tetap yang paling besar, kan? Dan ini sebenarnya menyangkut cara berpikir orang Amerika. Karena isu strategisnya adalah tentang bagaimana Amerika memandang perubahan di dunia, termasuk perubahan yang dialaminya sendiri, yang juga ikut membentuk perubahan global, dan bagaimana negara itu ingin menempatkan dirinya ke depan. Sekarang, kita sudah melihat sedikit petunjuk tentang hal ini. Dan disinilah letak masalah yang dihadapi banyak orang ketika mencoba berinteraksi dengan pemerintah. Pemerintahan Amerika Serikat tampak agak tidak konsisten, karena masih berusaha mencari tahu bagaimana sebenarnya mereka ingin merespons semua perubahan ini. Exactly how it's responding to these things. And so when it's confused itself, jadi, ketika Amerika Serikat merasa bingung, biasanya ia kembali pada kenyamanan kebiasaan lamanya. Dan kenyamanan itu tentu saja adalah keyakinan bahwa Amerika Serikat adalah negara yang luar biasa, berada di atas aturan yang ia tetapkan untuk negara lain, dan punya kemampuan untuk menentukan syarat di tingkat global, serta mendapatkan apapun yang diinginkannya. Rasa sebagai pihak yang paling dominan itu selalu muncul lagi setiap kali ada kebingungan tentang langkah yang harus diambil. Nah, suasana seperti ini membuka ruang bagi Amerika Serikat, baik di tingkat pejabat maupun di tingkat kabinet, untuk mulai merenungkan bagaimana mereka memandang perubahan yang sedang terjadi di dunia. Dan menurut saya, ada bagian-bagian dari kenyataan yang perlahan mulai disadari. parts of reality that I think are slowly making their way through. And those parts of reality are things like that. Dan bagian dari kenyataan itu adalah hal-hal seperti ini. Keunggulan Amerika sebenarnya sekarang cuma bisa kita lihat lewat kaca spion. Bukan berarti Amerika Serikat bukan negara besar, penting dan kuat. Memang iya. Hanya saja, sekarang sudah bukan lagi kekuatan yang paling dominan. Dan menerima kenyataan itu, serta menerima pergeseran posisi yang terjadi, butuh waktu. Menerima kenyataan bahwa ada kekuatan besar lain di dunia yang tidak bisa ditekan, dan yang juga memberi perlindungan bagi pihak lain, itu bukan hal yang mudah. Selama 10 tahun terakhir, kita melihat upaya keras untuk menggoyang posisi Tiongkok, mengganggu pembangunan dan pertumbuhan, menahannya, bahkan menggendursannya. To contain it and even to set it back. And most of those efforts ultimately proved to be fruitless. Sebagian besar upaya itu pada akhirnya terbukti sia-sia. Dan saya rasa sebagian dari kenyataan itu mulai disadari. Saya melihat Presiden Trump sebenarnya lebih memahami hal ini dibanding beberapa anggota pemerintahannya yang lebih ideologis. Tahun lalu dia memang mendorong cukup keras soal perang dagang, tapi kemudian menyadari bahwa
Untuk saat ini, itu agak buntu kalau menyangkut Tiongkok. Bukan berarti mereka tidak akan mencoba lagi di bidang lain nanti, tapi untuk sekarang, jalurnya memang mentok. Masalahnya, ini menimbulkan banyak persoalan di Amerika Serikat, karena di Kongres ada banyak orang termasuk senator yang benar-benar bersikap keras. Jadi sangat sulit menavigasi situasi ini dari sisi politik dalam negeri. Dan saya yakin, dari pihak Tiongkok, mereka juga memahami hal itu. From the Chinese side, they understand that American presidents. Mereka paham bahwa Presiden Amerika, secara ironis, sebenarnya sangat dibatasi oleh seperangkat lembaga politik yang punya kehendak sendiri. Jadi, untuk saat ini, ekspektasinya memang cukup rendah. Tapi yang coba dilakukan Tiongkok, menurut saya, adalah menciptakan ruang di mana Amerika Serikat bisa terlibat dalam dunia multipolar, dengan cara yang tidak menuntut mereka untuk secara psikologis maupun dalam hal lain menerima bahwa mereka bukan lagi yang paling dominan. Dan ruang itu sudah ada. Gagasan bahwa kebangkitan Tiongkok bisa menjadi pemicu bagi kebangkitan kembali Amerika sendiri. Itu sebenarnya sebuah undangan. Undangan bagi Amerika Serikat untuk menata ulang cara pandangnya terhadap dunia, tapi juga undangan untuk menata ulang pemahamannya tentang dirinya sendiri. Jadi, maksud saya, yang saya tangkap dari Anda adalah, menurut Anda, ini merupakan sinyal yang sangat kuat bahwa Tiongkok belum menyerah untuk mencoba berhubungan dengan Amerika Serikat secara konstruktif dengan sikap terbuka. Itu pun setelah semua yang terjadi dalam perang di Ukraina, cara aliansi NATO memperlakukan Rusia, dan juga ya, termasuk mungkin upaya pembunuhan terhadap Vladimir Putin di Valdai dengan drone. Belum lagi pembunuhan Ayatollah Ali Khamenei di Iran 2 bulan lalu. Serta perang dengan Iran, Iran kemudian melawan dengan strategi penyangkalan. Ini seperti membiarkan Amerika Serikat mengebom dunia. Dan maksud saya, China pasti memperhatikan semua itu kan? Menurut Anda, bagaimana hal ini memengaruhi cara China menilai bagaimana mereka harus berurusan dengan Amerika Serikat? Dari apa yang Anda katakan sekarang, sepertinya mereka masih berpikir hubungan yang bersifat konstruktif itu masih mungkin. Benar begitu? Nah, undangannya sudah ada. Pertanyaannya, apakah undangan itu akan disambut atau tidak? Isu ujian sebenar. Sensep, China. And I think that China, for what it's worth, is committed. Bagaimanapun juga, mereka berkomitmen untuk berupaya sebaik mungkin agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik. Sebagian karena, saya rasa, tidak ada yang dengan sengaja ingin menempuh jalan yang pasti berujung pada perang, kalau masih ada pilihan lain. Tapi juga karena, menurut saya, Tiongkok punya rasa percaya diri terhadap posisinya sendiri, dan hal itu membuat mereka berani membuka undangan ini kepada Amerika, dengan keyakinan lain bahwa Tiongkok bukan pihak yang mudah ditaklukkan. Undangan ini disevertreng di Tino ilm binisi ekonomi Tiongkok di seluruh dunia. Tidak diragukan lagi, Tiongkok adalah ekonomi paling berperan di dunia. China is the world's most significant economy. And I mean that by reference to the material economy more than. Maksud saya, ini terutama soal ekonomi material, lebih dari hal lain. Entah itu soal logam tanah jarang yang sering dibicarakan orang, rantai produksi industri, hubungan dagang di seluruh dunia, atau investasi besar yang mereka tanam di berbagai infrastruktur penting di banyak negara. Saat ini, Tiongkok adalah kekuatan ekonomi paling berpengaruh di dunia. Dan mereka tahu itu. Mereka juga tahu bahwa kemampuan militer Amerika Serikat tidak sekuat dulu, dan mereka melihatnya. Intimini tap thorjini sebar than break, mempada hats timur tofu temanter Amerika. Has exposed the limitations of the American military capacity, and it's absorbed those lessons. Dan pelajaran itu sudah benar-benar diserap. Tapi bukan berarti Tiongkok tiba-tiba berpikir bisa bertindak agresif seperti Amerika. Pelajaran yang menurut saya benar-benar dipahami secara nyata adalah bahwa Amerika Serikat sekarang sudah tidak lagi berada dalam posisi untuk mengatur negara-negara di Asia secara militer, selama Tiongkok ada di sana. Dengan kata lain, Amerika tidak bisa lagi seenaknya memerintah Tiongkok. Itu bukan pandangan yang naif. Itu menurut saya, pandangan yang berakar pada kenyataan.
Jadi, Tiongkok punya rasa percaya diri dalam kemampuannya berhadapan dengan Amerika, bukan karena merasa lebih besar atau lebih kuat, tapi karena tahu bahwa dan itu hal lain yang juga kita lihat selama 2 hari terakhir. Seluruh cara undangan ini diposisikan, upaya untuk melampaui apa yang disebut sebagai jebakan Thucydides, sebenarnya adalah cara Tiongkok mengatakan, kami adalah salah satu kekuatan besar dunia, dan kami yang mengundang kalian untuk bergabung bersama kami membangun dunia yang lebih baik. Karena sebagai 2 ekonomi terbesar di dunia, kita punya tanggung jawab bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk semua orang. Dan tantangan itu sekarang ada di atas meja. Tiongkok tidak bisa memaksa Amerika untuk bertindak dengan cara tertentu. Tapi yang bisa dilakukan adalah menciptakan ruang yang semoga bisa dimasuki para pembuat kebijakan Amerika, dengan cara yang meminimalkan ketegangan dan membuka peluang untuk dialog serta pertukaran yang bermakna, termasuk pertukaran ekonomi, yang mudah-mudahan bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi pembiayaan ini. Apakah Anda terkejut ketika Xi Jinping menggunakan metafora perangkap Thucydides itu? Karena sebenarnya, ide atau konsep itu sangat-sangat memuji Tiongkok. Soalnya, inti dari perangkap Thucydides adalah ketika satu kekuatan besar yang sedang berkuasa mulai menurun dan kekuatan baru muncul, maka keduanya hampir pasti akan berakhir dalam konflik atau perang satu sama lain. Jadi, tanpa harus mengatakannya secara langsung, dia sebenarnya sedang menyampaikan, lihat, kami adalah kekuatan besar yang baru. Itu fakta. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa kita bisa melewati masa transisi ini dengan perang atau tanpa perang? Lewat kata-kata yang indah, kira-kira itulah pesan yang dia sampaikan. Ya, itu salah satu cara untuk menafsirkannya. Tapi menurut saya sebenarnya ada cara lain. Karena ada juga cara lain membaca karya Thucydides, Perang Peloponnesos, yaitu sejarah yang ia tulis. Dan penafsiran itu justru menyoroti kegagalan dalam seni bernegara, yang akhirnya menyebabkan perang itu sendiri. Saya pikir, pendekatan seperti itu, cara menarik pelajaran dari sejarah Thucydides, sebenarnya jauh lebih penting kalau dilihat dari sudut pandang Tiongkok. Dalam argumen Thucydides, perang itu pada dasarnya muncul sebagai akibat dari kesombongan, keangkuhan, dan ego. Ini sebuah peluang bagi kebijakan luar negeri yang bijak untuk dijalankan antara negara-negara yang berbeda. Dan yang ingin dilakukan Presiden Xi Jinping ketika mengangkat kisah tentang Thucydides Trap adalah menunjukkan bahwa ada sebuah narasi yang mengatakan konflik itu pada dasarnya sudah ditakdirkan secara struktural, bahwa ini adalah nasib. Dan Xi Jinping sebenarnya pernah mengatakan kepada Donald Trump bahwa pilihan yang kita punya adalah apakah kita membiarkan diri kita terjebak dalam gagasan Thucydides Trap itu, atau kita belajar dari pelajaran lain yang diajarkan Thucydides, yaitu menemukan kembali seni dalam bernegara, dan tidak membiarkan kesombongan, keangkuhan, atau ego menggagalkan peluang untuk hidup berdampingan. Nah, itulah tantangannya. Jadi, ini sebenarnya pembacaan yang jauh lebih mendalam terhadap Thucydides, dibandingkan dengan narasi Thucydides Trap yang populer di kalangan ilmu politik Amerika, kan? Within a framework of American political science, right, and American realism, the idea that dan realisme Amerika, ya. Gagasan bahwa negara-negara itu ada seperti atom-atom Newtonian, melayang bebas, saling bertabrakan, dan ketika satu negara membesar sementara yang lain harus menahan, akhirnya kita menghadapi semacam konflik. Tapi yang sebenarnya diungkapkan oleh Xi Jinping, meskipun dengan cara yang jauh lebih mudah dipahami, adalah gagasan bahwa kepentingan negara itu sama sekali tidak ada dalam arti atomik seperti Newton. Sejak awal, sejak dasar terbentuknya negara, kepentingan itu sudah saling terjalin satu sama lain. Tantangannya adalah bagaimana kita menerima kenyataan bahwa kita harus berurusan dengan keterikatan itu. Bukan sekadar berkata, ya sudah, biarkan ada semacam deus ex machina yang menyelesaikannya. deus ex machina, right?
this power of God driving this system to Kekuatan Tuhan inilah yang mendorong sistem ini menuju konflik. Jadi menurut saya, itu adalah, saya agak ragu menggunakan kata lebih dalam atau lebih benar, karena saya rasa itu bukan kata yang tepat. Tapi saya pikir, ini adalah sudut pandang tentang Thucydides, yang mungkin akan lebih mudah diterima oleh pendekatan Xi Jinping sendiri. Dan omong-omong, dia pernah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak percaya pada argumen perangkap Thucydides. Jadi, ketika dia menyinggung hal itu, sebenarnya dia berusaha membalikkan, bahkan melampauinya. Dan pandangannya itu bertumpu pada 4 hal lain. Dalam 4 atau 5 tahun terakhir, Tiongkok telah mengajukan 4 gagasan utama tentang pembangunan global, keamanan global, peradaban global, dan tata kelola global. Global civilization and global governance. And the idea, the golden thread, if you will, Dan gagasan utamanya, benang merahnya kalau boleh dibilang, yang menghubungkan keempat hal itu adalah bahwa setiap bangsa, setiap komunitas di bumi ini saling terikat satu sama lain. Kita punya takdir yang sama. Tantangan kita adalah mencari cara untuk hidup berdampingan di satu planet ini. Bukan dengan mengabaikan perbedaan kita, tapi justru karena perbedaan itulah. Kita perlu merangkul perbedaan itu dengan rasa hormat dan rasa ingin tahu. Dan ketika kamu membaca semua dokumen itu, lalu kembali melihat komentar yang dia buat tentang perangkap Thucydides dan hal-hal lain, menurut saya, penafsiran yang saya coba jelaskan di sini jadi jauh lebih masuk akal. Walk through here with you makes a lot more sense. I see. So basically using the Saya paham. Jadi intinya, penggunaan istilah perangkap Thucydides dalam pidatonya itu sebenarnya cara untuk sekali lagi menyampaikan undangan dengan bahasa yang bisa dimengerti pihak lain. Tapi langsung dibingkai ulang untuk mengatakan, ayo kita arahkan pembicaraan ini ke sesuatu yang lebih membangun. Menurut Anda bagaimana hal ini akan dipersepsikan di kawasan seperti Jepang, Filipina, wilayah sekitar Tiongkok, bahkan Australia tempat Anda berada? Maksud saya, di satu sisi ini memang pertemuan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tapi saya rasa tidak ada pihak yang begitu naif untuk menganggap bahwa hal ini hanya penting bagi mereka berdua. Seluruh dunia sekarang sedang memperhatikan ini, mencari petunjuk tentang kemana arah perjalanan ini akan membawa kita. Look, at a certain level, Lihat, pada tingkat tertentu, kalau dua Tan Besemai benar-benar bisa membangun suatu tatanan untuk hidup berdampingan secara damai, hidup semua orang akan jauh lebih mudah. It would make everyone's lives a lot easier. Ingat. Okay, so Oke, jadi kalau pertemuan ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya perdamaian baru dalam konteks dunia multipolar, Tokyo akan lebih tenang, Manila akan lebih tenang, dan Canberra juga akan lebih tenang. Satu-satunya pihak yang tidak akan tenang dengan semua ini adalah mereka yang bisnisnya menjual senjata. Tantangannya adalah, apakah gagasan-gagasan besar dan suasana yang tercipta dari kunjungan ini bisa menembus mesin pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang masih memandang dunia dalam kerangka pertentangan, dalam cara berpikir yang serba dua sisi. Dan sampai persoalan-persoalan itu. Nah, ini sebenarnya tantangan yang ditujukan langsung ke Washington. Di ulang tahunnya yang ke-250, Amerika seakan diajak untuk melihat ini sebagai kesempatan, sebagai awal dari 250 tahun berikutnya, untuk tidak hanya menjadi kekuatan besar seperti dulu, tapi juga mulai bertindak sebagai negara peradaban. Itulah peluang bagi Amerika hari ini. Apakah mereka akan mengambilnya? Ya, kita lihat saja nanti. will it grasp it? Well, let's see. Dan ada juga yang menafsirkan bahwa Donald Trump sebenarnya berniat pergi ke Tiongkok dengan membawa kemenangan besar atas Iran untuk menunjukkan kekuatan dan sebagainya. Tapi ternyata tidak berjalan seperti itu. Menurut Anda, apakah pelajaran dari perang dengan Iran itu sesuatu yang apakah hal itu akan berdampak atau akan memengaruhi cara Tiongkok menjalankan hubungannya dengan Amerika Serikat? Atau mereka akan membiarkannya begitu saja dan berkata, tidak, ini hanya peristiwa yang terjadi. Sementara hubungan bilateral itu hal yang berbeda.
this is just what happened, but the bilateral relationship is something different. No, look, I think it frames, it helps. Tidak. Begini, menurut saya hal ini membantu membentuk kerangka berpikir. Dan itu penting, karena sekarang sudah cukup jelas bahwa seluruh arsitektur dominasi Amerika di dunia, yang kita lihat selama 80 tahun terakhir, sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Maksudnya, jaringan pangkalan militer di garis depan itu. Pangkalan-pangkalan itu tidak bisa lagi dipertahankan seperti yang dulu diasumsikan. Dan begitu itu hilang, seluruh pendekatan strategis terhadap apa yang disebut pencegahan juga ikut runtuh. Jadi, tidak diragukan lagi, terlepas dari filosofi besar di balik apa yang disebut perangkap Thucydides dan upaya untuk membaliknya, ada pemahaman dinamika kekuatan secara material juga sudah berubah. Again, it's not to say that suddenly the Americans are easy. Sekali lagi, bukan berarti orang Amerika tiba-tiba jadi mudah dikalahkan. Jauh dari itu. Sebenarnya, saya rasa ada pandangan bahwa salah satu risiko atau konsekuensi dari perang ini, dan juga perang-perang lain yang sedang berlangsung, adalah ketika persenjataan Amerika mulai menipis. Ada kelompok dalam politik Amerika, terutama di kalangan neokonservatif, para elang, dan mereka yang tampaknya selalu haus perang, yang justru akan meningkatkan kekerasan mereka. Mereka bisa mengaktifkan sisi-sisi repertoire Amerika yang kita lihat. Maksud saya, hal-hal seperti pembajakan, konflik di wilayah abu-abu, sabotage, dan bunuh terencana. Sabotage, assassinations. These are the sorts of things that hal-hal seperti inilah yang sangat mungkin terjadi ketika Amerika Serikat berusaha menunda perubahan itu, menahannya, atau mengamankan sebanyak mungkin kepentingannya di tengah dunia yang terus berubah. Nah, disitulah letak bahayanya. Jadi saya tidak berpikir para pemikir di Tiongkok berilusi bahwa sisi Amerika Serikat yang seperti itu selalu aman. Itu memang bagian dari sifat politiknya sendiri, karena sudah menjadi bagian dari keberadaannya sejak lama. Tapi saya rasa, harapannya adalah Amerika Serikat perlahan mulai belajar dari pelajaran politik. Bukan hanya soal dasar-dasar baru dari dunia multipolar yang sedang berubah, yang memang rumit dan berantakan. Kita semua tahu, kita tidak tiba-tiba akan masuk ke semacam dunia utopia, kan? We're not suddenly going into some kind of, utopia, right? But basically, United States is no longer a primary. Tapi pada dasarnya, Amerika Serikat sudah bukan lagi satu-satunya kekuatan utama yang tak terbantahkan. Sekarang ada kekuatan besar lain, dan mereka nggak bisa lagi seenaknya mengatur dunia dan memaksakan kehendak. Sebagian orang di Amerika, menurut saya, mulai menyadari konsekuensi dari hal itu. Tapi sebagian lagi belum. Dan pertentangan itu masih berlangsung di dalam negeri Amerika sendiri. Siapa yang akan menang dalam perdebatan di tubuh politik Amerika? Apakah ini akan berujung pada upaya untuk menegaskan kembali posisi dominan mereka? Mungkin saja. Apakah ini akan memicu lebih banyak bentuk perang kotor seperti sekarang? Sangat mungkin. Tapi di saat yang sama, sebenarnya ada peluang bagi Amerika Serikat untuk memperbarui dirinya, menjadi negara yang bisa menghadirkan kemakmuran versi abad ke-21, kan? 21st century versions of prosperity, right? But the only way I can do that is actually by Tapi satu-satunya cara saya bisa melakukan itu adalah dengan benar-benar menjadi anggota biasa dari komunitas global. Dan itulah harapannya. Sekarang begini, ada orang-orang, banyak di antaranya, saya rasa orang yang juga kita kenal, yang punya pandangan sangat gelap tentang Amerika Serikat. Mereka percaya bahwa Amerika terobsesi untuk menguasai dunia, dan akan terus melakukannya dengan cara apapun yang bisa dipakai. Saya pikir memang ada bagian dari institusi Amerika Serikat yang seperti itu. Tapi itu bukan satu-satunya bagian dari Amerika. Pertanyaannya adalah, apakah bagian lain bisa mulai menegaskan diri dan akhirnya menang? Ya, jadi dalam arti tertentu, Tiongkok mengirimkan sinyal bahwa pintunya masih terbuka. Mereka bilang, kami bukan pihak yang akan menutupnya, tapi kami tahu mungkin kalian yang akan melakukannya. Tapi begini, inilah alasan kenapa lebih baik pintu itu tetap terbuka. Ya, pintunya terbuka, Pascal.
Tapi juga ada pesan, jangan pikir kalian bisa datang dan menekan kami lagi. Nah, itu poin utamanya. Jadi kamu akan perhatikan, seluruh pembahasan itu tidak ada yang benar-benar dibicarakan, karena sebenarnya sudah dipahami. Presiden Xi dan Presiden Trump sama-sama paham kenyataannya. Tiongkok tidak bisa dibuli. Masih ada pihak lain yang mungkin ingin mencoba, para elang politik dan semacamnya. Tapi Presiden Trump tahu itu bukan strategi yang akan menang. Yang sedang dia coba cari tahu adalah seperti apa sebenarnya strategi yang bisa menang dengan semua batasan yang ada, batasan institusional, batasan budaya, dan hal-hal lain, serta kebutuhan untuk tetap terlihat sebagai pemenang. Kan? Dan di sini belum ada kejelasan. Inilah yang saya maksud, seperti yang saya komentari tadi. Risikonya sekarang adalah, karena Amerika Serikat belum punya kejelasan soal hal-hal seperti ini, statistics and its sword instinctive. It tends to revert back to institutional habit. And institutional habits are dangerous. Dan kebiasaan institusional itu bisa berbahaya bagi pihak lain di dunia. Dan paradoksnya, justru hal itu mempercepat masalah yang dihadapi Amerika kalau mereka terus berjalan di jalur yang sama. Tapi kebiasaan institusional itu ya, namanya juga kebiasaan, susah dilepaskan. Karena di dalamnya ada banyak sekali praktik, perilaku, kebijakan, pola pikir, semuanya saling terkait. Itu semua adalah reaksi. Kamu paham maksud saya kan? These are the reactions. Iya, menarik banget ya. Kamu tahu kan, di Amerika Serikat itu, kalau kamu nggak menekan Tiongkok, kalau kamu nggak datang ke sana dan bilang apa yang harus mereka lakukan, kamu malah bakal disebut orang yang nggak berani menghadapi Tiongkok. Katanya, kamu nggak menjalankan peranmu. Menarik banget sih. Absolutely. And Betul sekali. Dan salah satu hal, saya memang ingin menyebutkannya, dan saya senang kamu menyinggungnya, karena itu mengingatkan saya. Banyak komentar kritis yang muncul dari Amerika Serikat tentang kunjungan ini justru berfokus pada hal-hal yang tidak dibicarakan oleh Presiden Trump. President Trump did not talk about. Iya. Harusnya dia bicara soal hak asasi manusia. Harusnya dia juga menyebut tentang Taiwan dan hal-hal lain. Iya. Well, I mean, we can run off the list, right? Ya, maksud saya kita bisa saja menyebutkan daftarnya, kan? Kita seharusnya memberi mereka ceramah tentang hak asasi manusia. Ya, masukkan saja topik apapun soal itu. Kita seharusnya memberi mereka ceramah tentang, membebaskan seseorang, misalnya Jimmy Lai. Mungkin hal itu sempat dibahas, mungkin juga tidak, tapi jelas tidak muncul dalam laporan resmi. Kita harus tegas dan tidak menjual Taiwan, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua ini benar-benar bisa ditebak, karena begitulah kebiasaan sebagian kalangan politik. Jadi, Presiden Trump dikritik karena hal-hal yang tidak dia katakan. Dan muncul berbagai komentar lucu tentang bagaimana katanya dia dipermalukan, karena ada rujukan Pap Thucydides. Either he was humiliated because of the reference to the Thucydides trap. I actually don't think that was the purpose. Sebenarnya, saya nggak pikir itu tujuannya. Dan saya cukup yakin memang bukan itu tujuannya. Soalnya kalau orang seperti Gordon Chang ikut berkomentar soal itu, ya bisa dibilang hampir pasti salah. Jadi saya cukup yakin memang bukan itu maksudnya. Yang sebenarnya jadi tujuan adalah hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi begini, sifat dari lembaga-lembaga politik Amerika itu memang selalu ada tekanan besar untuk menggagalkan apapun yang sempat terbuka karena suasana yang tercipta selama 2 hari terakhir ini. Dan kita semua tahu itu kan? Ada semacam komite permanen yang hidupnya memang dihabiskan untuk melakukan satu hal atau hal lain yang berkaitan dengan Partai Komunis Tiongkok. Kamu tahu, ada banyak sekali pendanaan yang memang ditujukan untuk menjelekkan Tiongkok, dan orang-orang menerima uang untuk itu. Ada seluruh industri yang kita sebut think tank, yang sumber dananya bergantung pada satu narasi tertentu supaya terus bisa disuarakan. Jadi ini sebenarnya pola pikir yang sudah tertanam sangat dalam. Hal lain, dan ini berkaitan dengan isu Taiwan ya, dalam banyak hal, Amerika Serikat sebenarnya belum pernah benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa mereka kehilangan Tiongkok. Di tahun 50-an, kamu mungkin ingat salah satu perdebatan besar di tahun 51 dan 52 adalah soal ini. Siapa yang kehilangan Tiongkok? Dan pertanyaan tentang hubungan Amerika dengan Republik Tiongkok,
yang waktu itu sudah memindahkan basisnya ke Taipei, Nesteputalit sa purse race, hindi niya medyo soleh yang lebih besar. Nemith Gebraid, Amadou Tying, New Healing. Solving the broader problem, which was reclaiming what was lost. And that sense of loss has never gone away. Dan rasa kehilangan itu nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Kalangan politik, atau bisa dibilang para birokrat dan pengamat kebijakan, dulu berpikir mereka bisa, dalam arti tertentu, merebut kembali Tiongkok di tahun 2000-an dan 2010-an dengan cara membawa Tiongkok masuk ke dalam lembaga-lembaga neoliberalisme. Mereka pikir, kalau kita bisa membuat Tiongkok jadi kapitalis, kita bisa mengubahnya. Dan dengan begitu, kita bisa mendapatkannya kembali. Tapi ketika itu nggak terjadi, muncullah rasa kecewa besar, semacam penyesalan pembeli gitu. Hal ini kelihatan sekitar 6 tahun lalu, waktu majalah Foreign Affairs atau Foreign Policy bikin edisi khusus berjudul Apakah Keterlibatan Itu Sepadan? Dan di situ ada banyak artikel dari orang-orang think tank besar, para pemikir di bidang ini, yang pada dasarnya bilang, Beijing menentang Washington. Tiongkok nggak jadi seperti kita. Beijing's defied Washington. It hasn't become like us. Ya, itu benar-benar penghinaan terbesar, kan? Kok bisa? Kok berani kamu kan cuma nggak ngikutin apa yang kami bilang, tapi juga berani kamu nggak jadi seperti kami? Maksud saya, ya jadi begini, saya harus memberi kredit kepada Presiden Trump dalam hal ini. Saya tidak berpikir dia punya ambisi ideologis untuk misalnya membuat Tiongkok jadi lebih seperti Amerika atau semacamnya. Dia tidak terlibat dalam agenda seperti itu. Tapi ya, banyak orang lain yang memang begitu. Dan seperti yang kita tahu, Xi Jinping sudah sangat jelas menyampaikan, pihak Tiongkok juga sangat jelas bahwa isu ini harus ditangani dengan sangat hati-hati. Sekarang, orang bisa menafsirkan itu sesuka mereka. Apakah itu ancaman, peringatan, atau apapun. Tapi kalau kita ambil secara harfiah, intinya adalah, apapun yang orang katakan atau lakukan terkait pertanyaan soal Taiwan, harus dilakukan dengan pertimbangan yang sangat matang, karena ini seperti bara yang masih menyala. Jadi kita harus benar-benar waspada soal itu. Dan saya pikir, saya menduga dalam beberapa pembicaraan tertutup, it's a moment you brace your threat center by sebenarnya jam, twost begroting. That means. And now that may make. Dan sekarang hal itu mungkin bikin orang-orang di Taipei jadi lebih gugup. Tapi saya pikir hal lain yang juga terjadi di pulau itu adalah mereka melihat pangkalan-pangkalan Amerika di Asia Barat dihancurkan, kan? Mereka juga melihat dan membaca laporan tentang bagaimana kompleks industri militer Amerika benar-benar nggak bisa mengejar ketertinggalan, bahwa mereka sudah menguras persenjataannya sendiri. Jadi sebenarnya mereka nggak lagi dalam posisi untuk memainkan peran sebagai semacam sheriff pelindung, seperti yang mereka pura-pura bisa lakukan selama puluhan tahun. Itu pasti akan mengubah cara orang berpikir. Jadi kalau kamu tanya, apa yang dipikirkan Tokyo dan tempat-tempat lain? Ya kalau perdamaian tercapai, semua orang akan senang. Tapi kalau perdamaian nggak tercapai, kenyataannya adalah Amerika sudah nggak lagi berada di posisi yang sama seperti 20 tahun yang lalu. The Americans are no longer in the same position as they were 20 years ago. That's just a fact. That's a fact. Itu memang fakta, cuma fakta. Saya masih berharap orang benar-benar melihat dan memahami apa yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Dan juga, Pak Xi memainkan langkahnya dengan sangat cerdik. Dia bertemu dengan Donald Trump sebagai kepala negara Tiongkok, kan? Dan melakukan pembicaraan itu. Lalu dia bertemu dengan pemimpin KMT, bukan sebagai kepala negara, tapi sebagai ketua partainya. Jadi ini hubungan antar partai. Dan lewat itu dia memberi sinyal semacam, tersedia, atau seperti kamu berang, bisnis bergerak, bisa kalan. Unmemastuodis kekani. As you said, the door is open. The invitation's there. Look, this Taiwan question, and I know. Begini, soal Taiwan ini, dan saya tahu banyak orang di Barat yang nggak suka mendengar hal ini. Tapi warisan sejarah, ya apa yang ditinggalkan sejarah kepada kita, sebenarnya adalah perang saudara yang belum selesai. Dan perang saudara itu cepat atau lambat harus berakhir dengan satu cara atau lainnya, apapun hasil akhirnya nanti. Bagaimana hal itu akan terjadi tergantung pada situasi saat ini,
keseimbangan kekuatan, sikap publik, dan sebagainya. Intinya payung sejarah. Isu sepekar, Nelaton itu negara merdeka. Intinya, faktanya, bukan begitu. Thinking, well, Taiwan's an independent country. Well, it's not. Right? If it was, then perhaps the administration. Kalau memang begitu, mungkin pemerintahan di pulau itu benar-benar akan menjalani proses untuk menyatakan dirinya seperti itu, kan? Jadi sejarah memainkan perannya, dan peran itu membentuk kondisi yang memungkinkan sekaligus yang membatasi. Sekarang, apa yang akan terjadi? Saya menduga, makin lama makin banyak orang di pulau itu yang mulai menyadari dan menerima kenyataan-kenyataan ini. Saya tidak bilang mereka akan menyukainya, atau sampai pada satu sisi yang jelas, it's nasty. Tapi sikap mereka yang berubah. Ini akan membuka pesta bertrik secara vertikal aminalis. How ini merinduti stigma terorasi berubah, malas terbesar. It fundamentally changes the operating environment. And when that happens, people Dan ketika itu terjadi, orang-orang tidak punya pilihan selain meninjau kembali beberapa isu ini. Amerika sebenarnya bisa berperan secara konstruktif kalau mereka mau. Apakah mereka akan melakukannya atau tidak? Itu pertanyaan lain. Tapi kalau mereka mau, mereka bisa benar-benar berperan secara konstruktif dengan tujuan menyelesaikan perang saudara yang belum tuntas, dengan cara yang bisa diterima semua pihak. Tapi ya, itu pembahasan untuk lain waktu tentu saja. Namun, seperti inilah yang menurut saya mulai terbuka lewat pertemuan-pertemuan ini, lewat KTT ini, terutama dalam konteks perang di Asia Barat dan berbagai dinamika di kawasan kita. Terima kasih banyak. Saya sangat senang dengan penilaian ini. Dan saya juga senang karena ini salah satu momen di mana kita nggak perlu terlalu pesimis. Maksud saya, fakta bahwa tidak ada reaksi besar atau sesuatu yang heboh, itu sendiri sudah berarti sesuatu. Dan saya senang masih ada ruang untuk hubungan yang konstruktif. Entah itu memang disengaja atau tidak, atau nanti akan dimanfaatkan atau tidak, itu urusan lain. Tapi Warwick, untuk orang-orang yang ingin mengikuti Anda, saya sangat menyarankan mereka mencari Anda di Substack, maaf, yang ini ya. Itu tempat yang luar biasa, di mana Anda menulis banyak analisis dengan data yang sangat kaya. Dan juga di kanal YouTube Anda, yang juga luar biasa, Theo Talks with Warwick Powell, sangat saya rekomendasikan. Apakah ada tempat lain di mana orang bisa menemukan Anda? Well, they might want to buy my book, Thermoeconomics. Mungkin mereka bisa beli buku saya, Thermoeconomics in a Time of Monsters, di Amazon. Bukunya memang agak berat, tapi di situ saya banyak membahas soal hal-hal mendasar dalam ekonomi energi dan bagaimana sistem ekonomi berkembang. Menurut saya, itu bisa membantu kita memahami lebih dalam isu-isu yang tadi kita bahas. Karena pada akhirnya, fondasi material di sekitar kita sedang berubah, dan cara negara serta pemerintah menanggapi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Itu akan menentukan apakah kita di masa penuh ketegangan ini dengan cukup baik atau tidak. Ya, saya sarankan orang-orang untuk melihatnya. I would encourage people to take a look. Teman-teman, silakan cari buku Thermoeconomics in a Time of Monsters, Rethinking Theory, China and International Geopolitical Economy, karya Dr. Warwick Powell. Warwick, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Thank you so much for your time today. Suatu kehormatan bisa buat Anda.